Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya akan bahas manga terbaru dari One Punch Man, yaitu chapter 210. Ini adalah manga yang sangat ditunggu-tunggu, karena manga ini akan memberitahu bagaimana Blaze itu bisa mendapatkan kekuatannya, dan juga misteri tentang keluarganya Void. Oke, chapter dibuka dengan Blaze yang ada di sebuah tempat yang sepertinya adalah pelabuhan. Sambil melihat ada dua orang yang sedang bertarung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ternyata dua orang itu adalah Void yang sedang bertarung dengan sebuah monster yang tampaknya punya kekuatan yang setara dengan dia. Monster ini berkata bahwa terima kasih atas bimbinganmu selama bertahun-tahun Master Void. Dia terlihat sedang menggunakan kubus yang ada di tangan kirinya. Yang seperti yang kalian duga, monster ini sepertinya adalah orang yang diberikan kekuatan oleh God. Dia sampai bilang, kontribusimu terhadap rencana dewa sangat dihargai. Si monster itu langsung sangat panik karena tangan kanannya menghilang seketika. Dan Void tanpa menyia-nyiakan kesempatan ini langsung menebas kepala monster itu dengan cepat. Blaze mengatakan, aku telah melacak kubus ini dan orang ini. Tetapi Blaze terkejut ada orang yang bisa menandingi monster tersebut. Sampai-sampai dia bertanya, kau kuat, siapa sebenarnya kau ini? Tapi orang itu menjawab, dan siapa kau? Kenapa kau tampak aneh seperti itu? Void di sini langsung bergumam bahwa si Blaze ini dia menggunakan sebuah jurus yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Sebuah teknik yang sangat misterius, dan dia bilang teknik ini terlalu kuat. Lalu Blaze memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang pahlawan yang beroperasi secara mandiri alias pahlawan tanpa ikatan. Si Void malah bilang kalau Blaze adalah orang yang mencurigakan. Tapi Blaze bilang, hey, saya itu bukan orang yang mencurigakan. Dan ini adalah kejadian di mana 15 tahun sebelum markas asosiasi pahlawan terbentuk. Lalu Blaze bilang, tadi monster itu memanggilmu sebagai master. Dan monster ini terungkap bahwa dia adalah murid dari Void itu sendiri. Dan Void adalah pemimpin dari desa ninja. Si Void tampak kaget dengan penjelasan Blaze, sehingga Void berencana untuk memata-matai Blaze. Lalu Void dengan sedih langsung bilang, dia itu murid kesayanganku yang namanya Dirty Stain. Dia tiba-tiba berubah menjadi monster. Blaze, beritahu aku, apa yang dimaksud dengan hal-hal seperti dewa ini? Mengapa aku harus mengakhiri nyawa muridku seperti ini? Aku akan bersumpah untuk membalaskan dendam kepada God ini. Blaze lalu dengan tenang menjelaskan semua yang dia ketahui tentang God. Void lalu memutuskan untuk mengikuti Blaze mencari kubus-kubus yang telah diceritakan Blaze. Tapi walau sudah bekerja sama, Void itu masih gak mempercayai Blaze, sehingga Void menugasi Luna, yaitu adiknya, untuk mendekati dan menyelidiki tujuan si Blaze. Apakah tujuannya masih sejalan dengan dirinya atau tidak sama sekali. Jika ada yang menghambat misinya, Luna bakal ngebunuh Blaze saat itu juga. Karena itu perintah yang diberitahu oleh Void. Karena terlalu dekat, Blaze malah menikahi si Luna ini. Dan Void hadir di acara pernikahannya. Bahkan, si Blaze dan Luna dikaruniai seorang anak bernama Blue. Void saat itu bertanya-tanya, apakah Blaze sama sekali tidak menyadari kalau dia sedang diselidiki? Meskipun sudah menikah, Luna tetap menjalani misi yang diberikan oleh kakaknya. Hingga suatu saat, Luna dibunuh oleh seseorang. Sebenarnya, Luna itu hampir saja berhasil menyelidiki ilmuwan di belakang Blaze atau orang yang membantu Blaze. Tetapi Void berpikir bahwa Blaze sepertinya membiarkan adiknya ini mati dan menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan mata-mata di dekatnya. Void merasa menyesal karena memberikan misi ini kepada Luna. Namun kematian adiknya ini gak bakal membuat dirinya marah kepada Blaze. Karena ya seperti yang kalian tahu sendiri, ini bukan salah Blaze karena Void sendiri yang memulai ini sejak awal. Ketika mereka mengunjungi suatu kuil, tiba-tiba saja kuil itu hancur lebur. Dan Void tidak sengaja bersentuhan dengan kubus milik God. Hal ini ngebuat kesadaran Void dimanipulasi. Lalu Void ditampakkan adiknya dan muridnya yaitu Dirty Stain masih hidup di hadapannya.
adiknya berbicara bahwa ada tugas yang lebih mulia dari misi ninjanya. Void tergoda dengan kehadiran mereka berdua karena kecintaan Void kepadanya, sehingga Void dengan gegabah langsung menggenggam tangan mereka, yang seperti kita tahu itu adalah tangan God. Nah, ini uniknya. Awalnya Void itu nggak marah sama Blaze, tapi sudah menjadi boneka dari God, Void akhirnya malah marah dan bermusuhan dengan Blaze sejak saat itu. Hal ini membuat ikatan pertemanan mereka menjadi semakin buruk. Sampai-sampai di masa lalu itu, Blaze melumpuhkannya dengan luka yang sangat parah. Lalu chapter diakhiri dengan Saitama yang kebingungan saat dia mendapatkan pedang dari MT Void. Saitama berpikir kalau dia itu sedang memberi barang online, sedangkan dia mencari sebuah cutter. Tapi barang cutternya ini ya terlalu besar. Ya iyalah, ya mosok pedang aja dibuat untuk motong barang, ya enggak dong gitu. Chapter pun berakhir. Nah, itulah chapter dari 210 manga One Punch Man. Sebenarnya saya ini berteori, siapa sih orang yang di belakang Blaze itu? Nah, inilah yang saya sebut sebagai rahasia di balik kekuatan dari Blaze. Seperti yang kita tahu, kekuatan Blaze itu adalah dia mampu memanipulasi ruang dan waktu. Buktinya, dia mampu menciptakan portal, mengontrol gravitasi. Bahkan saya sendiri yakin bahwa Blaze bisa memanipulasi waktu itu sendiri. Tapi, kan kita sudah lihat sebelumnya, bahwa yang diberikan kekuatan ruang waktu itu adalah orang yang mendapatkan kekuatan dari God. Sehingga, apakah God memberikan kekuatan pada Blaze sehingga Blaze bisa memanipulasi ruang dan waktu? Nah, jawaban saya, tidak mungkin. Loh, kok bisa? Di chapter yang dulu, Blaze mendapatkan kontak dari God yang berusaha memberinya kekuatan saat Blaze sedang melawan Elder Centipede. Tapi kan kalian tahu sendiri kalau Blaze menolak kekuatan dari God. Dan rasanya bagi saya nggak mungkin kalau God itu tiba-tiba ngasih kekuatan ke Blaze padahal Blaze nggak mau kooperasi dengan dia. Sehingga kekuatan dari Blaze pasti bersumber dari sumber yang lain, sumber selain God. Nah, inilah yang saya teorikan bahwa kekuatan Blaze itu diberikan oleh ilmuwan yang ada di belakang Blaze. Ilmuwan misterius yang sampai sekarang ini tidak diketahui identitasnya. Saya duga Blaze itu sebenarnya manusia biasa, atau manusia yang diberkahi kekuatan fisik super, mirip dengan Superman. Ya, meskipun gak sekuat Superman. Namun, kalau kalian jeli, Blaze itu dia itu selalu menggunakan armornya ketika menggunakan jurus ruang dan waktu. Sehingga jurus ruang dan waktu ini terikat dengan armornya. Nah, inilah armor yang dibuat oleh ilmuwan yang ada di belakang Blaze, atau setidaknya mendukung Blaze. Karena saya tidak pernah melihat Blaze menggunakan jurus ruang waktu tanpa menggunakan armor ini. Nah, kalau kalian jeli juga, armor ini itu juga membuat dia mampu mengendalikan gravitasi. Dan juga dia sepertinya sangat bergantung pada armor ini. Jadi kekuatan manipulasi ruang waktu dari Blaze itu bukan kekuatan natural dia. Itu kekuatan buatan yang melalui armor yang diberikan oleh ilmuwan itu. Oleh karena itu, saya berteori bahwa ilmuwan ini adalah orang yang sangat baik dan jenius. Karena Void sendiri sampai ingin tahu siapa identitas dari ilmuwan ini. Sebab Void ingin bahwa karya dari ilmuwan ini bisa diterapkan dalam desa ninjanya. Menurut saya ilmuwan ini bukanlah Dr. Genos atau ilmuwan yang memodifikasi Genos. Bukan mereka berdua, itu orang yang sangat berbeda. Bagi saya ilmuwan ini kemungkinan manusia yang sangat cerdas, orang random. Tapi seperti yang ilmuwan ini mengetahui tentang God, sehingga ilmuwan ini menggunakan kecerdasannya untuk mereplikasi kekuatan God dan memasukkannya pada armor yang akan diberikan kepada Blaze. Atau mungkin ilmuwan ini bisa jadi adalah alien, karena umat manusia itu tidak familiar dengan manipulasi ruang dan waktu. Yang kita tahu yang bisa memanipulasi ruang waktu itu adalah God. Dan bisa jadi ini adalah kekuatan yang sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain atau alien-alien yang ada di luar umat manusia. Nah, ilmuwan ini kemungkinan alien tersebut dan dia bersimpati kepada umat manusia. Sehingga alien ilmuwan ini membuatkan armor yang mengandung kekuatan ruang dan waktu. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa memanipulasi ruang dan waktu. Dan Blaze menjadi orang pertama yang diberikan kekuatan ini.
melalui armornya. Sehingga itu aja teori ilmuwan yang memberikan kekuatannya kepada Blaze. Kalau Saitama mah, nah itu beda cerita. Hehe. Oke, sekian itu saja pembahasan chapter 210 manga One Punch Man dan teori mengenai rahasia kekuatan dari Blaze. Silahkan like dan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan bye-bye.